Senang bisa ketemu saudara kembali. Wow. Wow. Apa ya, saudara? Saya tidak bisa mengungkapkan tentang gereja Tuhan selain daripada bukan kita tidak bisa bertemu Tuhan di rumah, saudaraku. I believe setiap dari kita ketika dimanapun kita menyembah Dia ada. Tapi yes, there is something, saudaraku. Ketika kita bersama-sama menyembah, menyatukan kehausan, kelaparan, dan itu yang saya kenal dengan jemaat keluarga Allah. That's why you are here, isn't it? Ketika itu the presence of God, itu yang ada di tengah-tengah saudara. Itulah yang saudara dan saya butuhkan lebih dari segala-galanya. Doa saya sore siang hari ini, saudaraku, itu yang mengubahkan hidup saudara, itu yang memenuhi setiap bagian-bagian yang kosong, yang tadinya sudah seolah-olah kering. Siang hari ini tidak ada satupun keluar dari tempat ini, saudara dibiarkan dalam keadaan yang sama, keluar dari tempat ini dengan kepenuhan. Roh saudara di recharge kembali. Saya tidak dengar aminnya yang paling keras dari tempat ini. Keluarga Allah, kalau mau bilang amin, tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Oh, tepuk tangannya bisa lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Wow, saudaraku, kita masuk pada bagian yang keempat dari seri firman Tuhan di bulan Oktober ini ya. Saya akan berbicara tentang apa yang saya sebut sebagai penjala jiwa, soul winner. Ada banyak orang Kristen tidak menyadari ini, saudaraku. Do you know that when you sign up to be a Christian, at the same time, you are called to be a soul winner. Ada banyak orang tidak menyadari satu hal ini, saudaraku. Tapi kalau saudara memahami hal ini, the moment you call yourself a Christian, saat dimana saudara memanggil diri saudara sendiri sebagai orang Kristen, saudara dipanggil menjadi penjala jiwa. Aminnya yang paling keras. Kenapa saya katakan demikian? Apa sih yang disebut orang Kristen, Pak? Ada di sini yang boleh menyampaikan kepada saya, Bu, kira-kira yang dinamakan orang Kristen itu apa, Bu? Maaf Ibu, boleh lebih keras. Percaya kepada Yesus. Ada lagi? Apa itu orang Kristen? Terlalu berlebihankah, Pak, kalau saya katakan orang Kristen adalah pengikut Kristus? Aminnya yang paling keras. Coba kita lihat. Ada satu waktu di mana Yesus memanggil dua muridnya, saudaraku. Kita buka Matius pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-18 sampai 20. Yang di belakang apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Amin ya. Amin ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Ayat 18 sampai 20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, dia melihat dua orang bersaudara, saudara. Siapa dia? Simon yang disebut Petrus, lalu siapa? Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab siapa mereka ini? Mereka ini adalah penjala ikan. Ada di sini yang mungkin saudara seorang dokter, ada di sini yang mungkin seorang businessman. Ada di sini yang mungkin saudara adalah seorang guru. Ada di sini yang mungkin saudara saudaraku arsitek. Ada di sini yang mungkin saudara seorang profesional. Apapun saudara, the same thing dengan dua orang ini. Mereka penjala ikan. Itu adalah pekerjaan mereka. Kita lihat yuk ayat 19 sama-sama ya. Baca dengan suaramu yang keras ya, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka apa? Mari ikutlah aku. Orang Kristen adalah apa? Pengikut Kristus. Tidak berlebihan ya.
kalau saya katakan itu? Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, mari, ayo ikut aku. Ketika mereka mengikut Yesus, berlebihankah kalau saya katakan mereka disebut orang Kristen? Enggak ya, saudaraku ya. Mari ikutlah aku. Ketika Yesus memanggil kita mengikut dia, sama-sama yuk lanjutkan. Dengan suaramu yang keras 2, 3. Apa yang dia katakan? Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ayat yang ke-20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Saya memanggil setiap orang Kristen di tempat ini, saudaraku. Once again, when you sign up to be a Christian, maafkan saya saudaraku, saudara dipanggil menjadi penjala jiwa. Aminnya yang paling keras. Dari tempat ini aminnya yang lebih keras lagi. Boleh saya dengar tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dan tahukah saudara, ketika dia, Tuhan kita memanggil saudara menjadi penjala jiwa, dia tidak memanggil saudara jadi penjala jiwa biasa-biasa. Katakan amin. Allah kita Allah yang dahsyat, Bu. Bapak kita Bapak yang luar biasa. Ketika dia memanggil saudara dan saya, dia panggil saudara jadi penjala jiwa yang berhasil. Aminnya yang paling keras. Pertanyaannya sekarang, Pastor, apa sih parameter seseorang dikatakan menjadi seorang penjala jiwa yang berhasil? Ya, sesederhana apa ya Pak? Kalau penjala ikan disebut berhasil, dia gimana Pak? Parameternya dari apanya nih Pak? Ya ikannya kan saudara, yang mengerti katakan amin saudaraku. Nah, kalau penjala jiwa disebut berhasil parameternya dari apanya saudara? Yang bilang saudara lo ya. Itu sederhana jiwanya. Itu sebabnya Matius 12, kita buka lagi ayatnya. Matius 12 pasal 12 ayatnya yang ke-33 di sana mengatakan, jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jika satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik juga buahnya. Sama-sama yuk, 2, 3 kita katakan, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Ternyata parameter apakah kita sebagai pengikut Kristus disebut sukses, saudaraku, dari buahnya. Aminnya boleh lebih keras lagi. Wow. Sama halnya saudara sebagai seorang pengusaha. Boleh saya lihat di sini ada berapa banyak seorang pengusaha? Lambaikan tangan. Yang menyebut dirinya, enggak usah malu-malu saudaraku. Ngapain juga malu, orang memang pengusaha. Boleh lambaikan tangan saudara? 1, 2, 3, 4. Saya melihat pengusaha-pengusaha, bolehkah saya katakan ini engkau yang tidak malu mengangkat tanganmu? Engkau dipakai Tuhan menjadi pengusaha yang sukses dan diberkati. Oh, yang tidak malu mengangkat tanganmu, engkau dipakai Tuhan menjadi pengusaha yang diberkati untuk jadi berkat. Aminnya yang paling keras, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Kapanpun saudaraku firman Tuhan berbicara dalam hidupmu amin kan? Gak peduli kiri kananmu. Ketika kau amin kan, terserah kiri kananmu mau seperti apa, jadi atas hidupmu. Dan by the way, saya mau sama-sama sepakati dulu nih saudara. Saya mau ingatkan lagi, senggol kiri kanan dari jauh aja. Sekarang kan gak bisa deket-deket ya saudaraku. Dari jauh aja, ngomong-ngomong Bu, pakai masker, pakai face shield tetap gak dosa kok bilang amin, haleluya dan tepuk tangan. Halo, biar saudara pakai masker di tempat ini, pakai face shield menutup wajah saudara, tepuk tangannya kalau buat dia yang paling meriah saudaraku. Seorang pengusaha dikatakan dia berhasil sebagai seorang pengusaha kalau kira-kira apa Pak? Bisnisnya maju? Boleh dong, betul ya saudaraku? Di masa-masa seperti ini
Bagaimana saudara bisa tetap bertahan dan kokoh? Boleh ya saudaraku. Bagaimana bisnis saudara ini menjadi jawaban atau berdaya guna buat masyarakat? Boleh sepakat ya? Sepakat ya. Bagaimana seorang profesional disebut berhasil, saudara? Sederhana saya rasa. Seberapa jauh dia berdaya guna untuk perusahaannya? Sepakat? Sepakat dong. Apalagi saudara? Seberapa kapasitasnya untuk mencapai tujuan? Goal. Sepakat ya? Boleh ya? Apalagi saudara? Sebagai seorang profesional Bu, seberapa dia bisa get things done? Yang mengerti aminnya yang keras. Pertanyaan saya sebagai seorang penjala jiwa, seberapa saudara dikatakan berhasil? Ketika saudara berjalan, ada orang-orang yang di dalam kegelapan, engkau bisa membawa terang buat mereka. Sebagai seorang penjala jiwa Pak, di mana ada orang yang terpuruk, others do not care. Tapi saudara mengulurkan tangan untuk memeluk mereka. Terlalu berlebihankah Pak kalau saya katakan? Sebagai seorang penjala jiwa. Di saat orang-orang di luar sana saudaraku, mereka berteriak minta tolong. Other pass by. Yang lain melewatkan. Pastor, I have my own business. Pastor, I'm too busy with this and that. You take a moment. Pray for them. Dan tahukah saudara, hari ini saya ingin mengingatkan kepada setiap saudara di tempat ini. By the way, bukan engkau yang memilih dia. He chooses you. Buka yuk Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Bolehkah sama-sama Bapak Ibu kita baca yuk 2-3 dengan suara keras. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Pastor, orang macam saya ini gak layak, Pastor. So what? Bukan kamu yang memilih dia. Saya nggak peduli apakah saudara layak atau tidak layak. Because that's not your right. Itu bukan hakmu, Pak. He is the one who choose you. Hari ini kalau saudara datang di tempat ini dan saudara berkata, Pastor, apakah orang macam saya ini masih bisa mendapat pengampunan? Saya sudah berkali-kali jatuh bangun dalam dosa, Pastor, dan saya tidak bisa menjanjikan apa-apa. Saya bersyukur hari ini, saudaraku, saya mengingatkan pribadi lepas pribadi di tempat ini sekali lagi, it's not you. Bukan saudara yang memilih dia, tapi kabar baiknya hari ini buat setiap saudara dan saya di tempat ini, bahkan saudara siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, dia yang memilih engkau. Dan tahukah saudara, saudara tidak dipilih tanpa sebab, Ibu. Saya bersyukur dia bukan manusia, karena manusia melihat rupa, saudaraku. Saya bersyukur
Cara dia memilih tidak sama dengan cara manusia memilih. Kenapa saya katakan demikian saudaraku? Karena kalau manusia yang memilih, maka saya pun tidak akan masuk di dalam hitungan. I was a nobody. Saya seorang anak-anak rata-rata. Kalau saudara mau bertanya, saya bersyukur. Bukan manusia yang memilih saya. That's why saudara punya kekuatan untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kenapa? He chooses you. Dia pilih engkau. Dan kalau dia memilih saudara, dengar ini saudaraku, dia tidak memilih saudara tanpa tujuan. Dia tidak sedang bermain-main. Ketika dia memilih saudara, kita lanjutkan ayat ini, apa yang dikatakan ayat ini. Dan aku, dia memilih engkau. Kenapa saudara? Dia menetapkan engkau. Ini ketetapan saudara. Ketetapan itu kalau di negara kita mengenal yang namanya TAP MPR. Betul ya? Betul ya? TAP MPR itu adalah ketetapan MPR dan punya kuasa untuk mengikat, Pak. Dia bersifat harus. Ketetapan itu kalau kita mengenal mungkin nggak jauh beda dengan, boleh saya sebut sebagai keputusan saudara? Boleh ya? Maka saudara akan mengenal kepres. Keputusan presiden. Ketika dia memilih saudara, dia menetapkan engkau. This is not a choice, ini bukan hanya untuk main-main Pak. Dia menetapkan engkau untuk berbuah supaya engkau pergi dan berbuah. Dan apa saudaraku? Buahnya sekali waktu. Buahnya setahun sekali. Buahnya kalau lagi kepengen. Halo? Yang mengerti? Teriakkan yang paling keras. Buahmu tetap. Atas hidup pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi di tempat ini, buahmu tetap. Itulah sebabnya saudara ada di dalam keluarga Allah. Kenapa saudara? Itu sebabnya kau butuh gereja lokal. You cannot stand alone. Supaya apa saudara? Buahmu tetap. Oh yes. Atas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi di tempat ini saudaraku, buahmu tetap. Supaya apa saudaraku? Lihat ini. Ini yang paling saudara suka. Apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Atas kehidupan saudara, itu sebabnya dia berkata, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Orang-orang yang dalam hidupnya terus berbuah, buahnya tetap dengar saudaraku. Backing ilahi menyertai saudara. Dimanapun saudara berada, ada kesaksian yang muncul dari kehidupan saudara. Karena saudara dipanggil untuk berbuah saudaraku. Dan buah yang tetap. Itu yang dia rindukan atas kehidupan pribadi, lepas di pribadi di tempat ini. Itu sebabnya saudaraku, dengar ini baik-baik. Ini adalah sebuah ketetapan. Yang namanya ketetapan bukan main-main, Pak. Bukan kalau kita lagi suka, kita lakukan, kita nggak suka, nggak kita lakukan. Itulah bedanya antara identitas dengan hobi. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Itulah bedanya, apa sih bedanya nelayan sama suka mancing, saudara? Kalau hobi, Bu, hari ini saya suka, saya mancing. Berapa banyak di sini yang pernah mancing, lambaikan tangannya? Kapan terakhir kali dapat ikan? Enggak ingat udahan saudaraku. Berapa banyak lagi yang hobi mancing, lambaikan tangan? Ada saudara yang hobi, ibu di sini.
Ibu yang pakai kacamata, kapan terakhir kali Bu dapat ikan Bu? Tahun lalu kah? 5 tahun lalu kah? Berlalu-lalu saudaraku. Saudara mengerti yang saya katakan di sini? Yang namanya hobi, kalau lagi senang ya saudara lakukan. Bu, tapi kalau enggak mood, ya enggak dilakukan. Saudara bisa melihat di sini saudaraku? Kemarin saya mendengarkan satu wawancara saudara, dari seorang keluarga musisi. Satu keluarga besar mereka adalah musisi semua. Dalam wawancara itu mereka mengatakan ini saudaraku, dan itu mengena buat saya. Buat kami, musik is not a hobby. Yang wawancara tanya, maksudnya gimana? Bukankah kalian ini hobi bermusik? Yes, kami hobi bermusik, tapi buat kami musik is not a hobby. Hobi itu, kalau kami lagi mood, kami bikin musik. Kami ciptakan lagu. Tapi bagaimana kalau mood kami sedang gak baik, we don't do it. Tapi ada satu kata-kata dari keluarga ini yang mengagetkan saya, dia berkata seperti ini saudaraku. For us, music is our life. Aminnya yang paling keras. Aminnya yang lebih keras. Doa saya di tempat ini masing-masing pribadi menyadari engkau ditetapkan untuk berbuah dan buahmu tetap. Itu bukan satu hobi, itu bukan sesuatu yang you choose to do it or not to do it. Saudaraku, hari ini saudara mood, saudara lakukan, besok saudara enggak mood, saudara enggak lakukan. Itu sebabnya dia sebut dan panggil engkau, you are salt and light. Saudara mengerti perbedaannya? Dia tidak memanggil saudara untuk menjadi seperti terang. Menjadi seperti garam. You are salt and light. Artinya Bu, suka nggak suka? Di mana yang lain tawar, Ibu ada di sana. Mereka disegarkan kembali. Mereka diberi warna dan rasa kembali. Because you are salt. Itu bedanya saudara. Artinya saudaraku, pastor, bahkan saya pribadi, kondisi saya tidak sedang ada di dalam keadaan saya ini fit. Saya tidak di dalam keadaan yang memungkinkan. Tapi ketika dia menyebut saudara light, justru di tengah kegelapan seperti ini, cahayamu bersinar paling terang. That is identity, Pak. Itu bedanya hobi dengan identitas. Sebagian dari saudara berkata, pastor, tapi saya sudah sibuk pastor. Saya punya banyak pekerjaan yang lain. Saya sudah punya pelayanan yang lain. Saya melayani di praise and worship, saya melayani di media, so what? Ketika dia memanggil engkau menjadi penjala jiwa, saudaraku, tahukah saudara satu hal ini? Saudara mau jadi apapun, dimanapun, even in your family. Ketika kau tahu, ada anakmu yang sedang terpuruk, berjuang. Gak segampang itu loh Pak buat anak-anak belajar online di rumah. Berapa banyak dari saudara di sini jujur ngaku saudaraku. Kalau meeting online dengan perusahaan aja saudara main game di handphone saudara. Gak usah angkat tangan saudaraku. Jujur kalau yang komsel online. Ayo. Nah loh, komsel online itu kadang, saya tuh melihat ya saudara, anak Tuhan itu triknya banyak sekali saudara. Komsel ya saudaraku ya, ada layarnya ada saudara, kebuka.
tapi yang kelihatan dahi ke atas, saudara. Dahi ke bawah begini, saudara. Ayo ngaku, saudara. Ayo, kalau lagi ibadah online di rumah. Ayo, berapa banyak yang dengerin khotbah sambil nyatet atau dengerin khotbah sambil belanja online? Mumpung lagi sale, Pastor, ini sebentar lagi habis waktunya. Nah kan anak Tuhan kan, katanya Pastor, kita ini harus multitasking. Loh, multitasking saudaraku, kan kita nggak boleh membuang waktu sia-sia. Sampai-sampai ibadah juga disambi, saudaraku. Sampai-sampai komsel juga disambil yang lain juga. Saudara mengerti yang saya maksudkan di sini? Dengar baik ini, saudaraku. Hari ini saya ingin memperkatakan kepada pribadi, lepas pribadi di tempat ini. You are. Saudara dipanggil menjadi penjala manusia, penjala jiwa. Bahkan ketika engkau melihat orang di sekelilingmu, mereka ada di dalam keadaan terpuruk, please. Tidak dibutuhkan seorang pendeta, saudara. Seorang ibu rumah tangga yang menyadari engkau ditetapkan, engkau dipilih, engkau dipanggil untuk satu tujuan dan rencana Tuhan yang besar atas kehidupanmu. Engkau masuk. It's not whether you like it or you don't like it. It's your life. Itu bukan lagi sebuah keharusan, saudara. Saya terharu, saudara, ketika saya persiapkan firman ini. Saya orangnya cengeng, saudara. Udah saya orangnya cengeng, tambah nyiapin firman ini, nangis-nangislah saya, Pak. Satu kali saya membaca sebuah kisah, saudaraku, tentang bagaimana, masih ingat nggak ya Bu, kisahnya Yesus ketemu dengan wanita Samaria? Masih ingat ya? Satu kali Yesus bersama murid-muridnya, Pak, berjalan. Satu kali Alkitab mencatat dari Yudea dia akan ke Galilea. Anehnya di dalam Alkitab, entah bagaimana tertulis aja kata-kata begini, Bu. Dia harus melalui Samaria. Banyak orang kalau membaca Alkitab hanya sekedar membaca, nggak akan ngeh kata-kata ini. Mereka akan berpikir harus ke Samaria, mungkin emang jalan menuju ke Galilea dari Yudea ya harus lewat Samaria. Tapi ada satu hal yang sangat mengganjal bagi saya, yang kalau kita tidak mengerti hal ini, maka saudara akan melewatkannya. Tapi kalau saudara mengerti hal ini, saudara akan mempertanyakannya. Kenapa saudaraku? Orang Yahudi benci orang Samaria. Saudara tahu seberapa bencinya orang Yahudi sama orang Samaria? Mereka nggak mau ngomongan. Terus kenapa juga Yesus harus lewat Samaria? Pastor, apakah nggak ada jalan lain? Oh yes, ada. Saking bencinya mereka dengan orang Samaria, mereka punya yang namanya jalur alternatif. Saudara yang suka naik motor, saudara tahu jalan tikus. Yang mengerti katakan amin. Sama-sama mau menuju satu tempat, ada banyak jalan, Pastor. Amin ya, boleh lebih keras. Mereka mengenal satu jalur alternatif yang namanya Perea. Jadi kalau dari Yudea mereka mau pergi ke Galilea, mereka nggak harus melewati Samaria. Mereka bisa Pak lewat si Perea ini. Kenapa? Yang mana ini adalah alternatif yang dipilih oleh kebanyakan orang Yahudi because they hate. Mereka benci orang Samaria. Up to the point, mereka bahkan nggak mau bicara sama orang Samaria. Tapi Alkitab dengan sangat anehnya mencatat, Yesus harus melalui Samaria. Kenapa, saudara? Pertanyaan saya kenapa? Karena Yesus tahu, Bu. Pada saat dia melalui Samaria, Pak, dia akan jumpa dengan wanita itu di pinggir sumur. Wajar dong saya jadi bertanya-tanya, siapa nih wanita ini?
Sebegitu pentingkah dia buat Yesus? Apakah dia pejabat tinggi? Orang kaya? Orang hebat? Orang berpengaruh? Siapa Pak wanita ini Pak? Wajar dong kalau saya bertanya-tanya saudaraku. Kenapa hanya demi seorang wanita ini Yesus pick, dia pakai, dia pilih jalan Pak yang tidak common. Rasa ingin tahu saya muncul dong Bu, emangnya ini siapa nih perempuan satu ini? Hanya untuk mendapati, maafkan saya Pak, dia seorang wanita yang punya 5 suami. Bahkan suami terakhirnya pun bukan suaminya. What's so special about her? Waktu saya baca ini saudaraku, dengan keagamawan saya berkata kepada Tuhan, apakah worth it orang seperti ini dicari? Tapi pada saat saya katakan itu kepada Tuhan, semua jalan hidup saya di masa lalu saya dibangkitkan kepada Tuhan dan itu hanya membuat saya menangis, saudaraku. Kalau dia mencari orang yang hebat, kalau dia mencari orang yang sudah kudus, kalau dia mencari orang yang dalam kehidupannya sudah benar, maka dia tidak akan memilih saya dan saudara di tempat ini, aminnya yang paling keras. Tapi tahukah saudara, dia rela menempuh semua jalan yang possible for him. Even if it is difficult and hard, dia pilih jalan itu. Bahkan saat ini saudara ada di tempat ini, bolehkah saya katakan kepada saudara-saudara tidak ada di tempat ini karena pilihan saudara, it is by his choice. Dia rela tempuh semua jalur itu just to find you. Sebagian orang melihat wanita ini sebagai seorang wanita pendosa Pak, yang punya 5 suami yang bukan suami sahnya. Tapi Yesus melihat behind, lebih jauh, beyond saudaraku. Dia melihat seorang wanita yang membawa orang sekampungnya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Manusia boleh tidak melihat you for who you are, tapi dia melihat deep down inside of you ada potensial yang tersembunyi. Orang lain melihat Saulus sebagai penganiaya jemaat, Yesus melihat Paulus di dalam diri Saulus. Orang lain melihat seorang Simon yang goyah imannya, Simon yang tidak bisa dipegang perkataannya, dia melihat Petrus yang rela mati disalib terbalik di akhir hidupnya demi Tuhannya. Doa saya saudaraku, pribadi lepas pribadi di tempat ini, dengan mata yang sama dia melihat saudara, lihat orang-orang yang ada di sekeliling saudara. They are precious for him. Saya bersyukur hari ini saya ada karena ada orang-orang yang memperjuangkan saya, saudara, up to the point they trust God to see inside of me. Atas tempat ini, saya percaya ada orang yang dibangkitkan Tuhan. Bahkan di tengah kegelapan yang ada saat ini, terangmu justru bercahaya paling terang. Engkau dipanggil menjadi penjala jiwa. Tahukah saudara, begitu getolnya Yesus Pak. Sampai di tengah Yesus berusaha berbicara dengan wanita ini, murid-muridnya itu datang saudara. Maksudnya baik. Mereka nggak ada niatan nggak baik, mereka ngomong sama Yesus. Kita buka ayatnya nih saudara. Kita buka ayatnya, kita lihat ya saudara. Yohanes 4 ayat 31. Muridnya itu ngomong, sementara Yesus itu ngobrol sama ini wanita, saudaraku, muridnya ngomong, Rabi makanlah. Mereka lihat Yesus capek dari perjalanan jauh. Mereka cuma memperhatikan Yesus saudaraku. Udah berhenti dulu, makan dulu.
Tapi karena buat Yesus itu bukan hanya sekedar pekerjaan, buat Yesus itu bukan keharusan, buat Yesus itu hatinya, saudara. Pak, gimana sih kalau bicara hatinya? Pernah nggak saudara di sini yang begitu into doing something sampai lupa makan? Saudara mengerti yang saya maksudkan, saudaraku? Ketika bahkan muridnya mengajukan makanan kepada Yesus, apa kata-kata Yesus kepada mereka? Padaku ada makanan lain yang kamu nggak ngerti. Berapa banyak kita seringkali seperti murid Yesus ini sudah ngerti, tapi nggak ngerti, Bu. Saya tuh bersyukur ini Yesus loh. Ini kalau saya ya sudah, pengen saya cekik tuh murid-muridnya sudah. Waktu Yesus bilang, padaku ada makanan lain, apa reaksi mereka? Coba kita buka, saudara. Kita lanjutkan, apa reaksi mereka? Maka murid itu berkata satu kepada yang lain, adakah orang telah membawa sesuatu kepadanya makanan untuk dimakan? Jadi dengan polosnya mereka berpikir, jangan-jangan udah ada yang ngasih guru makanan. Yesus ngomongnya dari roh, dijawabnya pakai jasmani. Ini kalau saya yang jadi Tuhan, saya jitak, saudaraku. Loh gemes loh, Bu. Asli loh. Yesus lagi ngomong, muridnya dengan maaf Pak, kalau bahasa yang lebih nyatanya sudah, dengan oonnya mereka bertanya, saudaraku. Tapi lihat ini, sudah. Lihat ini. Apa yang Yesus maksudkan di sini, saudaraku? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang lain melihat keadaan di sekeliling kacau balau. Yang lain melihat, Pak, I know kondisi keterpurukan saat ini. Tapi saya berdoa, eyes to see, anointing to see. Saudara di sini bisa melihat dengan kacamatanya Tuhan melihat. Ini kesempatan. Jiwa-jiwa dibawa kepada Bapa dari segala roh. Oh yes. Doa saya, saudaraku. Di waktu-waktu seperti ini. Kenapa sampai Yesus membandingkan antara jiwa dengan makanan, saudara? Karena yes, truly buat Yesus melayani jiwa-jiwa, Bu, kenikmatan tersendiri. Kenapa saya katakan demikian? Saya masih ingat, saudara, waktu saya terbatas, bertahun-tahun lalu keluarga kami berusaha untuk membawa nenek kami mengenal Yesus, saudara. Perjuangan yang enggak gampang. Tapi dengan anugerah Tuhan sampai di titik akhir sebelum nenek kami ini meninggal, saudaraku, Tuhan menampakkan diri, akhirnya dia menerima Yesus. Saya masih ingat bagaimana mami saya bercerita karena waktu itu saya kuliah, saudara. Jadi saya enggak bisa melihat sendiri langsung kejadian itu. Saya bisa melihat dari bagaimana mami saya bercerita. Buat mereka tidak menginginkan yang lain. Ketika mami saya bercerita, pertama kalinya mereka membawa nenek kami ini, saudaraku, datang beribadah ke gereja. Air mata menetes dari pipi, dari mata mami saya, dan dia hanya berkata, I don't ask for more. Membawa jiwa itu nikmat, saudara. Saya masih ingat kali di mana saya melihat orang-orang yang saya bawa mengenal Tuhan. Saya saksikan ini di kota Solo. Sampai detik hari ini, saudaraku. Setelah berpuluh tahun, dia masih WhatsApp saya dan mengucapkan selamat ulang tahun, Pastor. Dia teman saya, saudara. Setiap kali di bulan Februari dia akan katakan itu, happy birthday, Pastor. Happy birthday. Saya berkali-kali saya nggak enak sama dia, saya hanya berkata, aku nggak enak loh, maksudnya saya tuh lupa ulang tahunnya dia, tapi kamu selalu ingat ulang tahun saya. Sudah tahu apa yang dia katakan? How can I forget the birthday, ulang tahun dari orang yang sudah membawa dan mengenalkan aku kepada Yesus. Membawa jiwa kepada Tuhan itu nikmat, saudaraku.
Bukan hanya itu sesuatu kenikmatan sampai Yesus membandingkan dengan makanan saudara. Itu mendatangkan kesegaran. Komsel-komsel di tempat ini. Oh saudara yang hari-hari ini rohmu sedang suam. Dimanapun saudara berada, engkau yang hari ini rohmu sedang suam. Buktikan perkataan saya ini. Kalau saudara sudah masuk mulai menjadi seorang penjala jiwa. Bahkan di kondisi seperti ini, engkau akan dibangkitkan kembali. Komsel yang sudah suam saudaraku. Dengarkan ini sudah, Pak, kalau sudah berurusan dengan jiwa-jiwa, bagaimana melalui hidupmu? Mereka disembuhkan, bagaimana yang sudah hancur hidupnya, pernikahannya sudah kacau. Karena saudara, karena mendengar konseling saudara, dipulihkan kembali, disatukan kembali. Fire itu bangkit saudara, gak bisa enggak. Dan tahukah saudara, ada satu kabar baik saudara. Ketika kau beritakan Injil, ada backup surgawi. Boleh saya undang pemain musik maju ke depan? Dulu saya berpikir saudara, kenapa ya? Dalam kebodohan dan kenaifan saya, keekstriman saya menjangkau jiwa kok di backup Tuhan ya? Pernah nggak saudara melakukan itu saudaraku? Ketika saya muda bahkan sampai sekarang pun, saya kadang melakukan hal-hal yang bagi saya, kok saya ekstrim banget ya? Pernah satu ketika saudaraku saya diminta seseorang dari jemaat datang ke saya nggak tahu apakah jemaat mungkin jiwa baru juga, datang kepada saya dan dia berkata kepada saya, Pastor tolong doakan saya ini. Saat itu juga, saya percaya itu dorongan Roh Kudus saudaraku, saya jarang melakukan itu. Tapi tiba-tiba saat itu juga saudaraku, saya jadi galak gitu saudara. Saya katakan kepada dia, kalau saya doakan kamu dan semua yang saya doakan terjadi atas hidupmu, buat apa? Saya bilang. Next week saya nggak akan ketemu kamu. Kamu sudah bye-bye Tuhan. Begitu yang kamu doakan, kamu dapatkan. You live God. So why should I pray for you? Saya katakan itu sudah. Saya pikir setelah saya renung-renungan lagi saudaraku. Pada saat itu saya pikir, saya kok jahat sekali ya Pak. Tapi saat itu saya merasa led by the Holy Spirit. Saya katakan ini kepada orang ini saudaraku. Kalau apa yang saya doakan jadi atas hidupmu, satu demi satu yang saya doakan dijawab oleh Tuhan. Dengar ini, tepati janjimu, jadi pengikut Kristus. Beribadah, kenali Tuhanmu secara pribadi. Dia kaget saudara ketika saya katakan itu. Pastor kok galak, dia bilang. Biar, galak aja kadang gak sadar gitu saudara. Saya bilang enak aja, saya doain kamu habis setelah itu kamu dijawab, kamu lupa. Yang menjawab doamu adalah Yesus Kristus Tuhan, saya katakan. Saya waktu kecil sering lakukan itu sudah. Teman saya olok-olok saya, kamu gak mau nyontek. Saya tantang teman saya, kalau saya gak contek dan kamu nyontek, nilai saya lebih tinggi dari kamu, terima Yesus dalam hidupmu. Karena saya berpikir saudaraku, kalau dipikir-pikir saya ekstrim juga ya. Kadang hal-hal yang bodoh Pak. Tapi bolehkah saya katakan ini? Saya menyadari sekarang, kenapa ketika dalam semua keterbatasan saya itu pun, ada backing Roh Kudus. Ketika sudah berurusan dengan jiwa-jiwa, jangan engkau heran, engkau doakan orang sakit, engkau yang tadinya sama sekali enggak pernah berdoa, tapi kalau itu urusannya jiwa, engkau doakan, si sakit sembuh. Kenapa sudah? Itu sebabnya dia berkata, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Kenapa sudah? Orang-orang yang menyadari hal ini, saya berdoa sudah ada anointing to see. Engkau tidak pernah dipanggil untuk dirimu sendiri. Boleh minta tolong dari musik? You are called. Engkau dipanggil saudaraku. Diselamatkan untuk menyelamatkan. Diberkati untuk memberkati. Itu sebabnya saudaraku. Itu sebabnya. Jangan pernah hidup untuk dirimu sendiri. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Yesus Tuhan. Dan kau dekat.
berdoa saudaraku. Anointing to see. Bagaimana kau bisa mulai melihat. Bagaimana engkau bisa mulai melihat. Apa yang dia temukan di dalam dirimu. Apa yang kau pikir? Kau bukan siapa-siapa. Apa yang kau pikir? Kau tidak bisa melakukan apa-apa. Dia melihat jauh lebih dalam dari yang kau pikirkan. Doa saya saudaraku, dengan cara yang sama dia melihat hidupmu. Lihatlah orang-orang yang ada di luar sana yang saat ini sedang membutuhkan engkau. Beberapa waktu yang lalu ketika saya bagikan firman ini saudaraku, ada seorang ibu yang saya tahu kondisinya sedang sakit. Dia sendiri sedang bergumul dengan penyakitnya. Tapi ada sesuatu yang dia katakan yang membuat saya meneteskan air mata, saudaraku. Dia berkata, "Pastor, sekarang aku tahu apa yang Tuhan mau aku lakukan. Aku boleh sakit, tapi bukan berarti tangan ini tidak bisa menuliskan sesuatu untuk membangkitkan orang-orang melalui handphoneku." Saya kaget, saudaraku. Saya tidak berpikir sejauh itu tentang orang ini. Saya berpikir dengan penyakitnya pun dia sudah bergumul. Dia ada di dalam keadaan yang kesakitan, dia ada di dalam pergumulan. Tetapi kalau seorang yang bahkan ada di dalam keadaan yang seperti ini, dia bisa berkata, "Still, I can use my hand. Still, aku masih bisa mengajak orang-orang itu untuk mengenal Yesus selama aku masih memiliki nafas di tubuhku ini." Oh, dengar ini saudaraku, you are called. Engkau dipanggil bukan untuk dirimu sendiri. Engkau dipanggil beyond yourself. Amin. Itu sebabnya atas hidupmu, dengar ini. Sungguh indah rencananya dalam hidupmu. Jangan izinkan iblis berkata sebaliknya. Sungguh berharga hidupmu di matanya. Kalau itu engkau, saudaraku, angkat tanganmu saat ini di hadapan Tuhan. Diberkati engkau oleh Tuhan. Amin. Diberkati hidupmu oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Apa yang dikerjakan tanganmu dibuatnya berhasil. Amin. Diberkati studimu, diberkati pekerjaanmu, diberkati bisnismu, diberkati usahamu. Amin dalam nama Yesus. Diberkati engkau dengan panjang umur. Yes. Sehat sesehat-sehatnya di dalam nama Yesus. Amin dalam Apa nama yang keluar Yesus. dari mulutmu dipakainya menjadi berkat. Amin. Diberkati pelayananmu. Amin. Pemberitaan Injilmu oleh Tuhan. Amin. Itu sebabnya pulanglah dengan membawa damai sejahtera sukacita yang daripada Allah Bapa. Cinta kasih Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diberkati katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin.